Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama melaksanakan lomba. Lomba untuk bersama-sama membahas soal yang berkaitan tentang kinayah. Yang mana teman-teman semua kemarin malam teman-teman sudah mengikuti daurah kinayah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fikri Amik Setiawan. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini teman-teman bersama Ana kita akan bersama-sama untuk membahas kuis yang berkaitan dengan Al-Kinayah. Nanti bagi teman-teman yang mendapatkan peringkat pertama dan juga peringkat kedua masing-masing berhak mendapatkan hadiah berupa satu buku cetakan Itah Press yang mana itu semua langsung dikirim ke tempat domisili atau tempat tinggal teman-teman semua. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita, oh ya, maaf ini ada sedikit kesalahan. Oke. Mari kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan menghitung mundur ya dari angka 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan memulai acara kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ya, Murojaah Kinayah 15 Juli 2024. 3, 2, 1. Yuk, kuis soal pertama. Tanqasimul kinayatu ila nuktoh-nuktoh kecuali illa. Nah, di sini ada berbagai macam opsi pilihan. Oke, saya akan mematikan chat dan ini ya, chat saya matikan, oke, agar teman-teman bisa fokus. Yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang disampaikan bisa langsung open mic. Ya, kinayah itu terbagi menjadi tiga. Kecuali apa? Kecuali kinayatun an kiasin. Itu tidak ada, gitu kan? Seperti yang teman-teman pelajari, kinayah terbagi menjadi tiga. Kinayatun an sifah, kinayatun an mausuf, dan kinayatun an nisbah. Berarti yang salah adalah yang orange, kinayatun an kiasin. Ini tidak ada jawabannya. Jadi 26 teman-teman benar ya? Kita lanjut. Ya, kita lihat ranking pertama Amelia, ranking kedua Adibah, kemudian Rifa, keempat Muhammad, dan kelima Aulia Salma. Oke, maaf ini ada sedikit iklan ya. Oke, mungkin teman-teman kami mohon untuk menunggu sebentar ya, ada sedikit permasalahan di device yang Anda gunakan. Oke, mohon izin. Ya, ada sedikit gangguan teknis. Kita tunggu sebentar. Nah, itu adalah ranking yang teman-teman capai. Jadinya, jika teman-teman menjawabnya benar, mengapa nilainya bisa berbeda? Jawabannya karena ada yang menjawab cepat dan ada yang kurang cepat. Semakin cepat dan benar jawabannya, maka poinnya semakin banyak. Lanjut, soal nomor 2. Qorinatul kinayati nuktoh-nuktoh.
Mana yang benar? Ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban yang benar adalah qarinatul kinayati dhairu mani'atin min iradatil maknal hakiki. Kinayah itu qarinahnya tidak membuat kita itu terhalangi untuk memahami teks tersebut dengan makna hakiki. Contohnya apa? Contohnya ketika saya mengatakan sebuah perkataan ya, Ahmad baituhu maftuhun. Ahmad rumahnya terbuka. Makna hakikinya apa? Makna hakikinya adalah pintu rumahnya si Ahmad selalu terbuka. Makna khofinya apa? Makna tersiratnya apa? Makna tersiratnya adalah baituhu maftuhun merupakan kinayah dari Ahmad itu orangnya dermawan. Karena dia dermawan, dia sering ngajak orang masuk ke rumah dia jamu. Makanya baituhu maftuhun merupakan kinayah dari orang yang dermawan. Jika kita memahami Ahmad itu dermawan dan kita memahami Ahmad itu rumahnya, pintunya selalu terbuka, maka sah-sah saja kita memahami kedua hal tersebut. Beda dengan majaz. Nah, majaz ini yang warna biru. Qarinahnya mani'atun min iradatil maknal hakiki. Contohnya apa? Contohnya ro'aitu asadan yukallimun nasa. Saya telah melihat sebuah singa berbicara dengan orang-orang. Makna hakikinya apa? Makna hakikinya singa sedang berbicara. Makna tersiratnya apa? Makna tersiratnya bukan singa yang berbicara, tetapi manusia, gitu kan. Manusia disamakan dengan singa karena memang singa ini penggambaran atas sifat keberanian. Jadi maksudnya adalah itu asadan yukallimun nasa, saya telah melihat manusia yang pemberani sedang berbicara dengan manusia. Apakah kita boleh memahaminya dengan singa beneran? Saya telah melihat singa berbicara dengan manusia. Jawabannya nggak bisa. Korinah di majas tidak bisa dipahami dengan makna hakiki. Hanya boleh dipahami dengan makna tersirat. Beda dengan kinayah. Kinayah bisa dipahami dengan makna tersirat, boleh, dan dipahami dengan makna hakiki juga sah-sah saja. Gitu ya. Ini teman-teman banyak yang salah nih. Yang betul yang merah soalnya. Lanjut. Kita lihat ya, Adibah 1, Alma 2, Wahidah 3, Rifa 4, dan Siti Miftah posisi kelima. Saling balapan ini. Soal nomor 3 ya. Saroh na'umud duha. Kata na'umud duha kinayatun an. Nah, kinayah na'umud duha itu maksudnya apa? Nah, ini ya, saya sengaja kita memberikan soal dengan banyak contoh. Oke. Nah, di sini kata naum itu adalah salah itu orang yang suka tidur di waktu duha. Itu makna hakikinya. Tetapi kinayahnya apa? Kinayahnya adalah annaha mudallalatun. Apa itu mudallalatun? Mudallalatun itu artinya si salah ini orangnya santai, males gitu ya. Jadi mudallalatun itu orangnya santai, pemalas itu. Jadi jawabannya adalah yang berwarna orange. Yang makna dari na'umud duha adalah annaha mudallalatun. Maksudnya kinayah itu maksudnya salah itu orangnya males gitu kan, males gerak dan juga tidak rajin lah. Itu kinayah dari na'umud duha. Tetapi jika kita memahami salah itu tukang tidur di waktu duha, apakah sah-sah saja? Jawabannya boleh-boleh aja gitu kan. Makna hakikinya boleh, makna tersiratnya itu yang lebih diutamakan. Dan memahami dengan keduanya tidak masalah. Jadi itu ya, itulah maksud dari kinayah.
boleh dipahami makna hakiki, boleh dipahami dengan makna tersirat. Lanjut, banyak yang salah nih. Ya, Balkis nomor satu, Luna Felicia. Dua, Adibah tiga, Alma empat, dan Wahidah kelima. Kita lanjut. Fulan yaduhu tawilah. Mal makna zahir. Apa makna hakiki? Ingat, soalnya adalah makna hakikinya, bukan kinayahnya. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Soal ini menanyakan makna hakiki atau makna zahirnya apa? Nah, jawabannya yang warna merah ya. Ya duhu tawilah hakikiyah. Tangannya itu emang beneran panjang. Itu makna hakikinya. Kinayahnya apa? Kinayahnya annahu lisun, bahwa sesungguhnya fulan ini pencuri. Jadi ya duhu tawilah merupakan kinayah dari pencuri. Jadi kita pahami tangannya panjang emang beneran panjang, tapi makna yang dimaksud adalah kinayahnya dia pencuri. Oke, ini mayoritas benar ya. Balkis satu, Adibah dua, Rifa tiga, Aulia Salma empat, dan Siti Miftah di posisi kelima. Kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 5 ya. Ah, Ayukan nafiha anil mausuf, wa yusarrah fiha bisifah. Ini pengertian apa? Ayukan nafiha anil mausuf, wa yusarrah fiha bisifah. Nah, ini kinayaan mausuf. Oke, teman-teman, ini ya, mayoritas benar. Barakallahu fikum. Nah, ini memang kalau pengertian ini harus benar-benar dipahami ya. Balkis satu, Adibah dua, Siti Miftah tiga, Khalida empat, dan Keisha Alifa di posisi kelima. Oke, Balkis tidak tergoyahkan. Lanjut, nomor 6. Zaidun nadhiful yadi. Hadhil ibaratu kinayatun an. Nadhiful yadi maksudnya apa? Oke. Nadhiful yadi artinya al-iffatu awil amanah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan anta nadhiful yadi, maksudnya ada dua. Pertama, emang tangannya bersih. Secara hakikat, kalau kita lihat tangannya si Zaid ini bersih. Tapi makna yang dimaksud kinayahnya itu bukan itu. Yang dimaksud adalah al-ifatu. Al-ifatu itu sifat yang suka apa ya, menjaga diri gitu ya. Dapat menjaga diri, dapat mawas diri, tidak berlebihan, tidak suka membuat masalah, awil amanah atau amanah. Nah, ternyata maksud dari nadhiful yadi itu ada makna kinayahnya, yaitu al-iffah awil amanah. Dan kita memahami dengan kedua pemahaman tersebut, makna hakiki boleh, makna kinayah juga boleh, dan itu yang dimaksud. Dan teman-teman banyak ya yang benar ya. Balkis satu, Siti Miftah dua, Keisha tiga, Adibah empat, Fatihah di posisi kelima. Insya Allah, barakallahu fikum. Soal berikutnya, nomor 7. Zaidun anfuhu fis sama'i. Hadhil ibaratu kinayatun an. Anfuhu fis sama. Maksudnya apa tuh? Apa maksud dari anfuhu fis sama? Nah, jawabnya al-kibr. Artinya sombong banget gitu ya. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan anfuka fis sama, kita jangan bingung. Kok hidung saya di langit? Kan hidung saya di wajah. Maksudnya adalah itu kinayah dari orang yang sombong. Zaidun anfuhu fis sama. Zaid hidungnya di langit. Oke, dan ini 23 orang benar ya, barakallahu fikum. Lanjut. Oke, Balkis tidak terkejar. Siti Miftah kedua, Fatihah tiga,
Bicis siapa nih? Ini nama IG-nya. Bicis 4 dan Aulia Salma di posisi kelima. Kita lanjut. Zaidun ghalidhul kabidi. Hadhil ibaratu kinayatun an ghalidhul kabidi. Maksudnya apa? Oke, maksudnya qaswatul qalb ya. Nah, ini memang soalnya hanya 10 detik. Soalnya jawabannya antara al-karom atau qaswatul qalb. Jadi memang di sini uh, sudah ketebak jawabannya cuma dua opsi dan yang paling tepat adalah qaswatul qalbi. Nah, Zaidun ghalidhul kabidi. Secara makna maksudnya Zaid itu hatinya, hati anggota tubuhnya itu ghalidh, berat gitu ya. Nah, tapi maksudnya adalah bukan hati yang berat ditimbang, tapi ada makna kinayahnya yaitu hatinya itu keras gitu ya. Hatinya itu adalah keras. Seperti itu. Nah, jadi di sini jawabannya qaswatul qalbi. Dia keras hati, gak punya rasa kasihan. Jadi kalau kita mau melihat, wah ini orangnya, ada orang namanya Fulan. Fulan ini hatinya keras, dinasehatin gak tembus, suka melawan, gak pernah mendengarkan perkataan orang. Nah, kita katakan Fulan qaswatul qalbi. Afwan, Fulan qalizul kabidi. Maksudnya apa? Annahu qaswat qalb. Oke, lanjut. Balkis nggak geser ya, masih peringkat pertama menjauh. Fatihah kedua, Bicis ketiga, Siti Miftah keempat, dan Wahidah di posisi kelima. Lanjut kita ke soal berikutnya, nomor 9. Qala Allah Ta'ala fasbah yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Nah, ini kinayah di ayat ini maksudnya apa nih? Ini surah Al-Kahfi ya. Oke. Nah, dalam surat Al-Kahfi di ayat berapa ini? Ya, saya kurang hafal nomor ayat. Nah, dalam ayat ini kata yuqallibu kaffaihi ini secara makna hakiki artinya adalah dia membolak-balikan kedua telapak tangannya. Itu makna hakikinya. Kinayahnya apa? Kinayahnya bisa kita lihat di tafsir Al-Qur'an, itu maksudnya adalah kinayah dari tanda menyesal gitu ya atas apa yang telah dia belanjakan. Itu. Jadi memang ini merupakan kinayah dari penyesalan. Membolak-balikan tangan itu maksudnya kinayah dari penyesalan, an-nadmu gitu ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang penyesalan gitu ya. Yang diibaratkan seperti orang yang membolak-balikan kedua tangannya. Oke. Lanjut. Balkis tidak tergeser. Bicis 2, Siti Miftah 3, Wahidah 4, dan Muhammad ke posisi 5. Lanjut, kita soal nomor 10. Nah, ini dari Al-Khonsa nih, ada syairnya nih. Ini maksudnya apa? Tawilun nijadi rafi'ul imad. Kathirur romadi idha masyata. Oke, ini sepertinya sudah dibahas kemarin ya. Oke, sip ya. Sudah selesai ya? Oke, di sini kita bisa melihat di sini kita bisa melihat ya, maksud dari tawilun nija, jadi artinya asyaja'ah, artinya keberanian. Ini merupakan syair yang disampaikan oleh Al-Khonsa, tawilun nija di rafi'ul imad, kathirul romad, bida masyata, artinya
ia adalah orang yang panjang sarung pedangnya. Nah, tawilul nijat ini maksudnya panjang sarung pedangnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya orang yang memiliki sarung pedang yang panjang itu biasanya hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi ketika berperang. Nah, dan kedudukan yang tinggi ketika berperang itu menandakan bahwa orang itu punya keberanian yang tinggi ketika berperang. Maka sarung pedang yang panjang atau tawilun nijat itu merupakan kinayah dari orang yang berani. Bila kita memahaminya dengan makna hakiki bahwa dia sarung pedangnya panjang, emang panjang beneran gitu ya. Oke. Dan mayoritas benar. Barakallahu fikum. Ya, Balkis 1, Bicis 2, Wahidah 3, Siti Miftah 4, Muhammad posisi kelima. Soalnya masih yang sama nih. Sekarang apa makna dari Rafi'ul Imad pada syair yang tadi? Tawilun nijadi Rafi'ul Imad kathirul rumat idza masyata. Orang itu panjang sarung pedangnya, tiangnya tinggi, banyak abunya jika dia bermukim. Nah, apa maksud dari tinggi tiangnya? Nah, maksudnya adalah ulu manzilatih, bahwa kedudukannya itu tinggi ya. Oke. Oke, ini mudah dipahami ya, karena memang eh, apa namanya rofiah dengan ulu. Nah, ini kan sudah sama nih. Berarti kita cari yang paling pas yaitu ulu manzilati. Lanjut. Ya, Balkis 1, Bicis 2, Siti Miftah 3, Wahidah 4, dan Muhammad kelima. Soal nomor 12. Sekarang apa makna di kafir romat? Nah, ini ya. Oke, ini mudah nih. Cuma, oke. Nah, ini. Kafir romat ini al-kinayah al-qoribah atau al-kinayah al-ba'idah? Nah, ini ya. Ini soal lain lagi nih. Karena memang ada kinayah qoribah dan juga ada al-kinayah al-ba'idah. Oke. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman yang belum paham, saya akan menjelaskan ya, apa perbedaan dari al-kinayah al-qoribah dengan al-kinayah al-ba'idah. Nah, al-kinayah al-ba'idah itu merupakan makna aslinya itu perpindahan pemahaman seseorang dari makna asli ke makna kinayahnya itu, ke makna khofinya itu jauh kalau kita urutkan tata cara pola pikirnya. Sementara kalau kinayah koribah yang dekat dari makna hakiki ke makna khofi ke makna tersiratnya itu dekat, mudah sekali ditebak. Contoh deh dalam kata kafir romat, mengapa orang yang banyak debunya itu kok disamakan dengan orang yang dermawan? Nah, untuk pindah pemikiran dari banyak debu ke dermawan, ini jalurnya panjang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah disebutkan dalam sebuah kitab ya. Fakasratul Roma di tastalzimu kasrota iqodiniron. Jika dia banyak debunya, maka dia akan banyak menyalakan api pembakaran, api masakan di rumahnya. Wa kasratu iqodinironi tadulu ala kasrati tobhi. Dan jika api kompornya itu banyak dinyalakan, sering dinyalakan, menandakan bahwa dia sering masak. Wa kasratu tobhi tadulu ala kasratil akilin. Dan banyak masak, sering masak itu merupakan tanda bahwa dia itu banyak mengundang orang makan. Wa kasratul akilina tadulu ala karomihi. Dan banyaknya orang yang makan itu menandakan sifat dermawannya. Itu ya. Jadi memang antara debu pindah pemahaman ke dermawan itu jauh juga ya. Harus dijelaskan, oh ternyata debu itu debu, api, api itu buat masak, masak itu ngundang orang itu banyak yang makan, banyak yang makan itu berarti dia dermawan. Sementara al-kinayah al-qoribah, kinayah yang dekat gitu ya. Itu contohnya
ini ya, seperti kata tawilun nijat, sarung pedangnya yang panjang. Nah, ini orang-orang udah gampang nebaknya. Kalau sarung pedangnya panjang, berarti kan biasanya kalau peperangan itu yang sarung pedangnya panjang prajurit spesial gitu ya, prajurit yang memiliki skill berbeda, memiliki kemampuan berbeda dan tentunya lebih pemberani dibanding yang lain. Nah, ini cepat pindahnya dari kata apa namanya Rofiul maaf Tawilun Nijat, perpindahan ke Syajaah itu dekat. Tetapi kalau untuk Katsirul Romad ini jauh untuk pindah ke kata Al-Karom. Maksudnya adalah jauh dalam arti jalur berpikirnya panjang sekali. Next, ya. Oke, Balkis 1, Wahidah 2, Bicis 3, Siti Miftah 4, dan Muhammad di posisi kelima. Nomor 13, Ardullah Fidin, Ma Naul Kinayah. Kalau kita melihat kata sependek ini, kalimat sependek ini kinayah apa ini? Jawabannya adalah al-kinayatu an mausuf. Gitu ya. Oke nih, mungkin ada yang belum paham ya, bedanya kinayah sifat dengan kinayah mausuf itu apa? Nah, untuk kinayah sifat, sifat dan mausufnya itu disebutkan. Contoh, Zaidun kathirul romadi. Zaidun itu mausuf, kathirul romadi itu sifatnya. Nah, dalam kinayah an sifat, antara mausuf dan sifat itu sama-sama disebutkan antara sifatnya dan orang yang mendapatkan penyifatan itu atau si mausufnya itu disebutkan. Sementara dalam kinayah an mausuf si mausufnya nggak disebutin. Jadi si zaidnya itu tidak disebutkan. Contohnya apa? Al-Durlofidin. Nah, ini merupakan kinayah. Tetapi mausufnya yang mana sih? Kok nggak disebutin? Memang seperti itu. Itu namanya kinayah an-mausuf ya. Jadi objek yang disifatinya itu nggak ada siapa yang disifati ya itu. Hanya menyebutkan sifatnya saja. Oke. Tapi orang-orang udah bisa nebak nih sifat Abdurrafidin ini apa namanya merujuk kemana? Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya di soal berikutnya. Oh, akhirnya Balkis dibalap ya. Pertama Wahidah, kedua Siti Miftah, ketiga Adiba, keempat Balkis, kelima Muhammad. Oke, Balkis akhirnya oleng juga. Abdurrafidin, ma ma'nal ibarah. Nah, Abdurrafidin itu tanah apa ya? Itu kinayah untuk daerah mana? Oke, jawabannya adalah, oh maaf, ini ya, saya salah baca harokat nih. Yang betul adalah bukan Abdurraf, apa namanya? Tadi dulu ya maaf, ini ada sedikit kesalahan. Oke, nah ini bila Rofidain ya, itu bukan Rofidin tapi Rofidain. Maksudnya adalah daerah yang diapit oleh dua sungai. Jadi bacanya Rofidain, bukan Rofidin. Dan ini merupakan kinayah untuk daerah namanya Irak ya. Oke, daerah yang diapit dua sungai, bukan Rafid tapi Rafidain. Itu musanna Abdul Rafidain. Ini merupakan kinayah untuk Irak. Oke. Kalau Mesir kan Ardul Kinanah. Ya, tidak yang berubah. Lanjut. 15. Ruhullah. Ma manal ibarah. Ruhullah itu merupakan kinayah untuk nabi siapa? Ya, Ruhullah itu merupakan kinayah untuk Nabi Isa alaihi salam.
dan mayoritas teman-teman benar ya. Barakallahu fikum. Rasulullah. Nah, ini kisahnya kan karena memang Nabi Isa itu merupakan nabi yang tidak memiliki bapak, itu kan. Yang mana rohnya itu ditiupkan oleh Allah. Makanya memang Nabi Isa ini memiliki kinayah ruhullah. Dan jawaban adalah Nabi Isa ya. Oke. Ya, nomor satu Wahidah, dua Siti Miftah, tiga Balkis, empat Muhammad, dan kelima Bicis. Lanjut kita 16 nih. Nah, ini ada sebuah hadis ya. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannata. Nah, apa maksud dari ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi? Ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Ini kinayah nih. Oke, kinayatun anil lisani wal farj gitu ya. Oke, maksudnya adalah barang siapa yang menjamin kepadaku bahwa dia bisa menjaga apa-apa yang di antara dua rambut, dua jenggot ya, dua kumis, maksudnya menjaga lisan, kinayah tuan anil lisan, wama beda rijlaihi dan di antara dua kaki. Maksudnya apa? Maluan. Maka saya akan memberikan jaminan baginya. Maksudnya Nabi Muhammad akan memberikan jaminan kepadanya surga. Nah, di sini ma baina lahyaihi itu merupakan kinayatun anil lisan, wa ma baina rijlaihi kinayatun anil farj. Oke, jadi memang maknanya adalah yang merah dan teman-teman mayoritas benar. Dan ini merupakan kinayah an mausuf ya. Karena mausufnya nggak ada nih. Maksudnya nggak disebutkan secara tegas. Oke, satu Wahidah, dua Siti Miftah, tiga Balkis, empat Muhammad, dan kelima Lubna Aulia. 17. Wah, ini soalnya terulang ya? Wah, nggak apa-apa deh. Ini soal terulang, silakan teman-teman jawab lagi ya. Oke, ternyata ada soal yang double. Tidak apa-apa. Jawab, jawab. Kalau nggak jawab, poinnya kurang. Oke. Masih ada yang salah, kan? Dua orang ini masih ada yang salah ternyata. Wah, ini yang salah kurang fokus sepertinya. Lanjut, ya. 18. Nah, ini asidqu yahullu fi baitil mu'mini. Ini kinayah apa ini? Oke, ini merupakan kinayatun an nisbah. Ini merupakan kinayatun an nisbah. Nah, ini apa perbedaan antara kinayah sifat mausuf dan kinayah an nisbah? Kalau kinayah an sifat disebutkan mausufnya dan disebutkan sifatnya. Kalau kinayah an mausuf tidak disebutkan mausufnya, cuma disebutkan sifatnya. Kinayah an nisbah ini hampir mirip seperti kinayah an sifat, yaitu an-yuzhara fiha sifat wal mausuf. Sifat dan mausufnya itu sama-sama disebut wala yusarrah binisbati sifati ilal mausuf. Tetapi penisbatan kepada mausufnya ini tidak disebutkan dengan jelas. Hanya disebutkan apa namanya? Hal-hal yang nyambung dengan mausufnya. Jadi memang kinayah anisbah dengan kinayah sifah ini tipis-tipis ya ini ya bedanya. Nah, habis itu dalam kata asyidu yahulu fi baitil mu'min, nah kejujuran itu terdapat pada rumahnya seorang mukmin. Nah, di sini disebutkan bahwa mausufnya ini
Baitul Mukmin. Nah, itu ya. Yang disifati dengan as-sidqu ini Baitul Mukmin. Sifatnya adalah as-sidqu, mausufnya Baitul Mukmin. Tapi apakah rumah itu benda mati yang bisa jujur? Jawabannya tidak ya. Jadi yang dimaksud bukan rumah yang jujur, tetapi mukmin yang tinggalnya yang punya rumah yang jujur. Jadi maksudnya adalah kinai nisbah ini, sifat as-sidqu ini ditujukan untuk al-mukminnya yang punya rumahnya. Tapi dalam kalimatnya ditulis baitul mukmin, bahwa sifat kejujuran ini terdapat di rumah seorang mukmin gitu ya. Jadi bedanya nih, bedanya tipis-tipis sekali antara kinayah an sifah dengan kinayah an nisbah. Sangat tipis bedanya. Lanjut. Wahidah satu, Siti Miftah 2, Muhammad 3, Lubna 4, dan Adibah posisi 5. Lanjut kita. Hadis Nabi. Al-khairu ma'qulun fi nawasi hal-khair. Ainil mausuf. Nah ini kita harus menentukan mausufnya yang mana. Oke. Nah di sini yang menjadi mausufnya adalah al-khail ya. Al-khail. Yang menjadi mausufnya adalah al-khail dan sifatnya adalah al-khair. Oke. Nah, lanjut. Siti Miftah 1, Wahidah 2, Lubna 3, Muhammad 4, dan Fatihah 5. Soal nomor 20. Qala syairu wa bunatul ahrami fi salifid dahri. Ma'naul mukannabihi. Nah, di sini teman-teman harus menjawab mukannabihi itu ada dua. Yang pertama, mukannabihi dal ala sifatin wahidah dan mukannabihi dal ala aksar min sifat. Ini masuk ke kinayah an mausuf ya. Nah, nah, di sini disebutkan bahwa wabunatul ahrami fi salifid dahri ini merupakan apa? Merupakan al-mukanna bihi dalun ala sifatin wahidatin. Oke, sifatin wahidatin. Karena memang bunatul ahram itu merupakan kinayah. Maksudnya adalah bunatul ahrami ini merupakan kinayah dari apa maksudnya? Dari uh, al-Misriyun al-Qudama, dari orang-orang Mesir zaman dahulu gitu ya. Jadi orang-orang Mesir zaman dahulu dikinayahkan dengan bunatul ahram. Oke, dan ini cuma ada satu sifat saja, bukan banyak sifat. Ini memang saya tidak tahu ya apakah kemarin dibahas atau tidak, tapi mungkin teman-teman bisa mencari lebih lanjut perbedaan antara al-mukannabihi dalun ala sifatin wahidah dengan al-mukannabihi dalun ala aktsar min sifatin. Oke, lanjut. Siti Miftah 1, Wahidah 2, Lubna 3, Fatihah 4, dan Muhammad posisi 5. Soal nomor 21. Qala ta'ala wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Ma naul kinayah wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Oke, ini maksudnya kinayah apa ini? Surat Al-Qamar ini ya. Oke, dalam ayat ini merupakan kinayahan mausuf ya teman-teman ya, kinayahan mausuf. Nah, di sini dalam surah apa namanya? Al-Qamar ini teman-teman bisa melihat bahwa makna dari ayat ini adalah dan kami angkut dia. Siapa dia? Nuh alaihissalam. Ala zati al-wahyi wa dusul.
ke atas sesuatu yang terbuat dari papan dan pasak. Maksudnya apa? Ke atas perahu. Nah, dalam ayat ini tidak disebutkan secara jelas, Nabi Nuhnya nggak sebutin gitu kan. Padahal yang dimaksud adalah Nabi Nuh dan kapalnya. Nah, ini karena tidak disebutkan mausufnya, maka ini merupakan kinayatun an mausuf. Karena Nabi Nuh dan kapalnya nggak sebutin gitu kan. Nah, di sini kinayahnya adalah zat al-wahi wa dusur, yang artinya terbuat sesuatu yang terbuat dari papan dan pasak, itu merupakan kinayah dari as-safinah gitu ya. Zat al-wahi wa dusur merupakan kinayah dari as-safinah. Seperti itu ya. Dan untuk apa namanya mausufnya tidak disebutkan. Ya, lanjut. Siti Miftah 1, Wahidah 2, Lubna 3, Fatihah 4, dan Aribah Bamid 5. Nomor 22. Oke. Nah, ini ada ayat lagi ya. Teman-teman silakan jawab. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ini surah Al-Furqan. Oke. Ini apa? Ini merupakan kinayaan sifah. Kinayaan sifah ya. Dan saya lihat teman-teman kebanyakan betul nih. Ini merupakan kinayaan sifah. Mengapa? Karena dalam ayat ini artinya adalah dan ingatlah hari ketika apa al-zalimu ketika orang zalim mereka menggigit kedua jarinya. Mereka menggigit kedua jarinya. Ya'addu zalimu ala yadayhi. Nah, orang zalim menggigit kedua jarinya itu merupakan kinayah dari apa? Dari anadmu, dari penyesalan. Nah, berarti maksudnya adalah menggigit jari itu merupakan kinayah dari penyesalan. Dan di sini mausufnya ada si orang zalim itu. Makanya ini kinayatun an sifah. Bukan nisbah ya. Karena mausufnya disebutkan secara jelas. Lanjut, tidak ada yang berubah. Nomor 23. Apa model kinayah dari ayat ini? Walam masuk ke tofi aidihim warau annahum qad dhallu. Dan ini kinayah apa ini? Nomor 6 ini. Nomor 6. Nomor berapa? 23 tadi ya. Ya, jawabannya adalah kinayatun an sifat. Dalam ayat ini walam masuk ke fi aidihim. Nah, di sini walau au annahum qad dhallu. Itu artinya dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui mereka telah sesat, itu ya. Nah, ini pada ayat ini terjadi kita bisa melihat bahwa di sini suqita fi aidihim ini maksudnya menyesali perbuatannya. Itu. Suqita fi aidihim merupakan artinya menyesali perbuatannya. Jadi suqita fi aidihim merupakan kinayatun an nademi ya, an nadem. Jadi suqita fi aidihim itu merupakan kinayah dari nadem. Oke, lanjut ya. Nomor kelima Muhammad. Oke, yang berubah 24. Kama isal kuffaru min ashabil kubur. Naul kinayah. Kama isal kuffaru min ashabil kubur.
Oke. Nah, di sini teman-teman ini memang ini ya, sedikit mengecoh ini. Di sini mana kinayahnya? Ini merupakan ashabil kubur, itu merupakan kinayah dari al-mauta, dari orang-orang yang mati. Dan disebutkan dalam ayat ini Kuniya anil mausuf wa dzukira ma yadullu alaihi wa huwa imtilakul kubur ka'annaha buyut. Jadi jawabannya adalah kinayatun an mausuf. Nah, sekarang soal terakhir. Ya, kita melihat posisi 5 akhir. Pertama Siti Miftah, kedua Wahidah, ketiga Fatihah, keempat Adibah, dan kelima Lubna. Nah, ini kita akan melihat soal terakhir. Siapa yang bisa jawab? Al-majdu fi baitihi. Mana ul kinayah? Ingat, disebutkan fi baitihi ya, di rumahnya. Ini kuncinya. Di rumahnya. Emang rumah bisa disifati? Nah, ini makanya. Ya, nomor terakhir adalah kinayatun an nisbah. Al-majdu fi baitihi maksudnya al-majdu fi sahibil bait. Jadi kinayatun an nisbah dan teman-teman banyak yang benar ya. Oke, kita akan melihat bagaimana finishnya. Ya, murojaah kinayah nomor 3 dapat hadiah nih, Fatihah Nurul barakallahu fiik. Nomor 2 Wahidah dan nomor 1 ada yap, siapa orangnya? Siti Miftah nomor 1. Berarti teman-teman yang berhak mendapatkan hadiah cuma 2 ya, maaf ya. Pertama Siti Miftah, yang kedua adalah Wahidah. Ini merupakan 2 orang yang berhak mendapatkan hadiah dari Itaf, buku, satu buku cetakan Itaf Press, apapun bebas, dan dikirim langsung ke rumah teman-teman semua. Dan sekarang teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di sini kita ini ya nanti akan uh, memberikan kepada teman-teman semua soal yang tadi kita berikan versi Excel-nya, dan juga kita akan berikan kepada teman-teman semua. Oke, dulu ya, maaf, versi Excel-nya, dan nanti kita akan berikan kepada teman-teman semua rekaman ya dari 2 acara kita pada game kali ini. Toib barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada teman-teman semua selamat bagi yang menang. Tadi Wahidah dan siapa lagi ya? Saya lupa tadi. Pokoknya nanti langsung menghubungi nomor admin untuk menuliskan nama dan buku yang mau dipilih dan alamat pengiriman kemana. Itu ya, alamat pengiriman dan nomor HP bagi penerima paket tersebut. Oke, di sini kita akan mengintip nih. Kita akan mengintip ranking total dari teman-teman semua. Oke, ini ya. Nah, kita bisa melihat langsung ada laporannya. Oke, kita lihat di sini close. Kita lihat final scores. Oke. Siti Miftah pertama, Wahidah kedua, Fatihah 3, 4 Adibah, 5 Lubna, 6 Muhammad, 7 Naurah, 8 Balkis, 9 Huda, 10 Alma, 11 Labib, dan sampai bawah ya nanti akan kita kirimkan. Dan nanti juga di sini ada soalnya tuh, ada soalnya. Teman-teman bisa pelajari lagi ya. Ini ada soalnya di Excel yang akan kami berikan. Toib barakallahu fikum kepada teman-teman. Semoga berkah dan juga bermanfaat. Kita tutup akhirul kalam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.